Halo sahabat karakter, Kak Reni akan membacakan cerita dari buku Sehari Satu Dongeng Profil Pelajar Pancasila dengan judul Aturan Si Raja Hutan yang ditulis oleh Kak Barbara Eni. Selamat mendengarkan. Raja hutan membeli berkaleng-kaleng cat. Cat warna coklat. Untuk apa? Semua binatang di hutan bertanya-tanya. Pakailah untuk mengecat tubuh kalian. Begitu perintah singa si Raja Hutan. Raja Hutan ingin semua binatang mempunyai warna tubuh yang sama dengannya. Karena itu, Raja Hutan membagikan satu kaleng cat untuk setiap binatang. Para binatang saling pandang keheranan. Tidak ada satupun yang berani membantah perintah si Raja Hutan. Karena takut, para binatang bergegas pulang membawa sekaleng cat. Kemudian, mereka saling bantu mengecat tubuh masing-masing. Sekarang, semua binatang di dalam hutan itu memiliki warna yang sama dengan si Raja Hutan. Bagus, bagus, kata singa sambil mengangguk-anggukkan kepala. Ia bertepuk tangan dengan bangga. Tidak ada satupun binatang yang boleh memiliki warna berbeda dengan singa. Lihatlah akibatnya. Bunglon menahan diri untuk tidak mendekati dedaunan. Ia takut warna kulitnya berubah menjadi hijau yang berakibat dimarahi singa. Kuda dan zebra malah sering dikira binatang yang sama. Mereka sering dipanggil terbalik. Kuda Nil dan buaya tidak berani berlama-lama berendam di dalam air. Mereka takut cat coklatnya cepat luntur. Kalau minta cat lagi, khawatir dimarahi singa. Semua binatang menjadi tidak nyaman. Sayangnya, tidak ada satupun yang berani menyampaikan keluh kesahnya kepada singa. Sampai pada suatu hari, para binatang dipanggil untuk berkumpul. Seisi hutan berharap singa mengizinkan mereka mengembalikan warna tubuhnya. Akan tetapi, pakailah ini untuk menyisir rambut kalian. Begitu perintah singa. Para binatang terkejut ketika dibagikan sisir kayu. Ini perintah baru singa. Mereka harus menyisir rambut supaya modelnya sama dengan rambut singa yang megar mengembang. Mana bisa? Namun, tidak ada satupun binatang yang berani membantah perintah singa. Karena takut, para binatang itu menurut saja. Mereka pulang dan saling bantu menyisir agar rambut mereka mirip dengan rambut singa. Para binatang sekuat tenaga mencoba. Kuda dan zebra paling mendingan. Rambutnya masih bisa dibentuk seperti rambut singa. Namun, beberapa binatang yang berambut pendek hampir menangis karena kesulitan mengaturnya. Gajah memohon kepada kuda agar diberi sedikit rambut ekornya. Rambut ekor kuda itu ditempelkan di kepala gajah dengan lem dari tepung tapioka. Buaya dan kuda Nil ikut-ikutan. Ular sampai malu sendiri melihat pantulan kepalanya ditempeli rambut palsu. Bagus, kata singa mengangguk-anggukkan kepala. Ia
bertepuk tangan sambil tertawa. Bagaimana tidak? Semua binatang terlihat lucu dengan rambut yang dibuat semirip mungkin dengan rambutnya. Lihatlah akibatnya. Kuda Nil dan buaya semakin tidak berani masuk kolam. Mereka takut rambut tempelannya lepas kena air. Ular kesakitan saat melata karena rambut palsunya sangat kaku. Beruang terlihat tidak garang lagi dengan rambut yang megar. Musang merasa seperti badut karena semua binatang selalu tertawa setiap melihatnya lewat. Semua binatang menjadi sangat tidak nyaman. Sayangnya, masih saja tidak ada yang berani menyampaikan keluh kesahnya kepada singa. Sampai pada suatu hari, para binatang kembali dipanggil. Seisi hutan berharap singa mengizinkan mereka untuk mengembalikan warna tubuh dan bentuk rambut kepalanya. Ternyata, mengaumlah seperti aku. Begitu perintah singa. Para binatang terkejut dan sebagian hampir pingsan. Ini perintah yang aneh dari si raja hutan. Bagaimana caranya agar para binatang bisa mengaum seperti singa? Berlatihlah setiap saat. Singa memberikan saran. Seperti biasa, semua binatang hanya diam. Tidak ada satu yang berani membantah. Mereka pulang dan mulai latihan mengaum. Beribu kali para binatang berlatih. Tak sekalipun suara auman keluar dari mulut mereka. Ayam betina sampai tercekik dan terus saja mengeluarkan bunyi petok, petok. Kuda menendang-nendang batang pohon karena jengkel, terus meringkik. Katak sampai menangis berguling-guling karena aumannya hanya ungkong, ungkong. Semua binatang menjadi sangat menderita. Tetap saja tidak ada yang berani menyampaikan keluh kesahnya kepada singa. Akhirnya mereka memilih diam dan bersembunyi. Sebab tidak ada satupun yang bisa mengaum seperti singa. Tidak ada lagi ayam jantan yang berkokok membangunkan seisi penghuni hutan. Tidak ada lagi burung beraneka warna yang berkicau riang di pagi hari. Tidak ada lagi senda gurau para binatang. Hutan pun jadi sunyi, senyap, seperti tanpa penghuni. Singa heran, semua binatang pergi kemana? Rena penasaran, singa bangkit dan berjalan berkeliling. Ia berharap bertemu seekor binatang dan ingin menanyakan penyebabnya. Namun, sampai matahari tenggelam, tak satupun binatang yang ia temui. Semua rumah binatang tertutup rapat pintu dan jendelanya. Saat hendak kembali pulang, singa terpeleset di jembatan bambu. Ia terjatuh ke sungai dangkal yang penuh lumpur. Pantatnya sakit karena jatuh terduduk. Singa melihat pantulan tubuhnya di air sungai yang keruh. Warna tubuhnya jadi hitam kelabu kena lumpur. Persis seperti warna tubuh kerbau. Rambut megarnya yang indah jadi basah dan lepek. Mirip surai kuda yang keringatan karena kerja keras. Aumannya yang biasanya keras, kini melemah seperti suara binatang-binatang kecil. Ia merasa menjadi binatang paling menderita di hutan ini. Singa mengingat perintah-perintahnya kemarin pada para binatang. Mungkinkah mereka sedih dan menderita gara-gara dirinya? Wah, singa jadi malu sendiri. Singa langsung berdiri
dan berlari menuju lapangan di tengah hutan. Ia mengaum sekuat tenaga, memanggil semua binatang untuk berkumpul di sana. Tentu saja, kali ini ia mau membuat para binatang kembali bahagia.